Siapa di sini udah mandi? Coba angkat tangannya. Ye, kakak percaya semuanya udah mandi ya, udah rapi, udah wangi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bila kau izinkan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kali lagi waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, waktu yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segalanya bagi kami, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Oke adik-adik, kita bersatu di dalam doa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya.
Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami boleh datang untuk beribadah, untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak bertatap mata langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat adik-adik kami yang ada di rumah, melawat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Urapan-Mu kiranya turun atas kami Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik kami semakin hari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesainya kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Siapa di sini udah coba-coba angkat tangannya? Puji Tuhan semuanya, pasti nggak ada yang capek ya. Karena kenapa? Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar karena Allah kita adalah Allah yang sangat besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dan senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi, Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Pakai gerakan. Besar, haleluya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Kita naikkan pujian lagi. Anak sekolah minggu adalah anak yang dengar-dengaran, patuh sama orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Kalau kita jadi anak yang dengar-dengaran, kita akan terima upahnya, yaitu apa? Surga menjadi jaminan kita. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan
oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo adik-adik, sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang mau taat. Dan setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terlebih lagi hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak kami yang seperti siapapun yang mendengarkan ini Tuhan, biarlah kami semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dulu tinggal di sebuah desa yang tidak terkenal, dan desa itu kecil, gak seperti kota Jakarta, apalagi kota Bekasi gitu ya, yang sangat besar, atau di mana adik-adik tinggal sekarang. Tuhan Yesus tinggal di sebuah desa dekat danau yang besar, namanya adalah Laut Galilea. Karena besar, makanya disebutnya laut ya adik-adik. Nah, di laut itu, orang-orang makanya punya pekerjaan sebagai seorang nelayan. Desa itu penuh dengan orang-orang yang bekerja sebagai seorang nelayan yang suka melakukan apa? Hayo, kerjaan nelayan apa? Manjat bangunan, bersih-bersihin bangunan. Kalau di laut biasanya ngapain ya? Memancing atau menjala. Menjala apa ya adik-adik? Menjala ikan. Untuk apa? Untuk dimakan, dijual, dan bisa jadi uang untuk mereka hidup. Nah, makanya mereka disebut sebagai nelayan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus melihat dua orang nelayan di atas perahu. Namanya Simon dan Andreas. Simon kita kenal sebagai Petrus. Nah, suatu hari nih Tuhan Yesus manggil si Simon dan Andreas. Simon, Andreas, kesini. Ikutlah aku, jadilah penjala manusia. Kira-kira adik-adik, kalau ikut Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus minta tinggalin apa aja ya? Tinggalin pekerjaannya, tinggalin rumahnya. Pekerjaannya berarti ninggalin jalanya, ninggalin perahunya, ninggalin hartanya. Untuk ikut siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mungkin cuma menetap di desa itu. Dia akan berjalan jauh ke desa-desa lain. Dan kira-kira Simon sama Andreas mau nggak ya adik-adik? Jawabannya adalah iya, mereka mau. Mereka mau untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menganggap Tuhan Yesus sebagai gurunya. Nah, kemudian setelah Simon dan Andreas ikut Tuhan Yesus, mereka berjalan. Mereka berjalan di pesisir laut dan mereka melihat 3 orang nelayan lain. Siapakah mereka? Mereka adalah Yohanes, Yakobus, dan ayah mereka yaitu Zebedeus. Dan kali ini Tuhan Yesus juga memanggil mereka dan meminta Yohanes dan Yakobus, mereka saudaraan adik-adik, untuk ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya rumah, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya perahu ataupun jala, tapi Yohanes dan Yakobus juga diminta untuk meninggalkan ayah mereka. Sedih ya harus ninggalin orang tua. Tapi kira-kira Yohanes dan Yakobus mau nggak ya? Mereka mau adik-adik. Mereka mau ikut Tuhan Yesus. Mereka jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, mereka mau ikut Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus mau manggil tadi siapa aja? Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid lain yang udah nanti ke depannya dipilih Tuhan. Kenapa ya? Apakah murid Tuhan Yesus tuh harus pintar? Tetot. Apakah murid Tuhan Yesus tuh harus punya banyak uang? Enggak juga. Mereka hanya seorang nelayan adik-adik. Atau mereka harus punya rumah yang besar, terus berkuasa? Tidak. Mereka bukan raja, mereka bukan orang kaya,
Mereka juga bukan orang yang lulusan S2, S1, atau apapun. Mereka hanya orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mungkin gak dilihat sama banyak orang, tapi Tuhan Yesus melihat hati mereka. Nah adik-adik, di awal mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka mungkin ada rasa takut, ada rasa gentar, dan pastinya mungkin gak percaya diri. Siapa mereka? Siapa mereka bisa ngomong di depan banyak orang, mengajar banyak orang. Tapi karena mereka meneladani atau mengikuti Tuhan Yesus dan melihat mukjizat demi mukjizat, misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, atau bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, mereka jadi terkagum dan mereka jadi percaya bahwa guru mereka adalah orang yang luar biasa berkuasanya. Mereka mengikuti orang yang tepat dan mereka menjadi percaya diri bahwa mereka sebagai murid-murid pun bisa melakukan apa tadi? Mukjizat. Kekuatan yang bukan hanya berasal dari kepintaran kita, bukan hanya berasal dari kekuasaan yang kita punya, tapi berasal dari Tuhan. Nah adik-adik, mereka belajar untuk setia, untuk taat, dan untuk mengasihi Tuhan karena mereka mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini, kita bisa menjadi orang Kristen, punya gereja, bisa berkumpul sama keluarga, berkumpul sama teman-teman youth komsel atau karena siapa awal mulanya? Karena ada murid-muridnya Tuhan Yesus yang mau juga untuk menyebarkan dan memberitakan kabar gembira bahwa ada seorang Mesias, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang baik. Ia selalu mau mengajarkan adik-adik, kakak Fani juga, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lelah, jangan menyerah kalau misalnya adik-adik masih suka melakukan kesalahan, masih suka nggak sesuai sama apa yang mungkin Alkitab bilang. Tapi adik-adik nggak boleh menyerah, karena kita nggak gunain kekuatan kita, tapi gunain apa? Roh Kudus. Kekuatan dari siapa? Tuhan Yesus. Bukan hanya adik-adik yang mungkin gak percaya diri, bukan cuma adik-adik yang merasa lemah, tapi bahkan murid-muridnya Tuhan yang saat itu berdampingan langsung sama Tuhan Yesus nih, berdiri di sebelah, kayak adik-adik dengan kakak Fani yang ketemu di sekolah minggu, tapi tetap aja kadang suka gak percaya diri. Nah sekarang kita ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang ada di dekat kita. Jadi adik-adik di sini yang suka takut, yang suka merasa minder, yang suka merasa nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa jadi murid Tuhan, aku selalu melakukan dosa, aku nggak pinter, aku nggak layak. Adik-adik harus ingat, Tuhan memilih adik-adik, Tuhan memilih kita untuk menjadi apa? Muridnya Tuhan Yesus. Setiap hari harus apa? Biar kenal sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa di sini yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Oleh karena itu, kita harus menjadi muridnya Tuhan dan tidak menyerah. Oke adik-adik? Karena yang berikan kekuatan kepada kita adalah Roh Kudus. Ayo kita kakak Fani bilang yang lagu ini, bukan kuat, bukan gagah, namun rohku, kata Tuhan. Coba mana? Kuatnya mana? Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku, kata Tuhan. Jadi adik-adik di sini yang punya banyak sekali doa, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan percaya kalau Tuhan punya kuasa dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami mau terus menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kami mau belajar terus Tuhan untuk memiliki iman yang besar, iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami bukan dari kami secara pribadi, tapi oleh karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan lagi kita ibadah sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.